Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat jiwa bagi kita semua. Selamat datang di presentasi Managing Your Boundaries. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Elisa Cahyani. Saya adalah mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Indonesia. Nah, apakah teman-teman sudah bersosialisasi hari ini? Berjumpa dengan saudara, teman, sahabat? Manusia, makhluk sosial, itu sudah kita tahu bersama. Memiliki sahabat, berinteraksi dengan lingkungan, memiliki keluarga, bahkan bertemu dengan orang-orang baru pada saat-saat tertentu. Nah, apakah teman-teman pada saat berinteraksi atau dalam interaksi tersebut memiliki konflik? Tentu pernah ya. Nah, apakah konflik ini terkait dengan mereka memerlukan sesuatu dan kita tidak dapat memenuhinya? Atau kita sulit mengatakan tidak padahal kita tidak menginginkannya? Nah, untuk teknik hari ini semoga bisa bermanfaat ya, yaitu teknik Managing Your Boundaries yang merupakan salah satu manajemen stres. Teknik Managing Your Boundaries itu artinya teknik yang digunakan dalam mengelola batasan diri, agar terbentuk batasan antara apa yang boleh dilakukan terhadap dirinya, baik oleh diri sendiri ataupun orang lain. Tujuan dari teknik Managing Your Boundaries antara lain, 1. Memberikan privasi pada kehidupan pribadi, kemudian menghormati hak pribadi dan orang lain, menselaraskan kehidupan pribadi dan kehidupan sosial, mengetahui sumber daya diri, meminimalkan konflik, meningkatkan batasan diri, dan mempertahankan keseimbangan. Prinsip-prinsip dari batasan diri antara lain ada 6. Yang pertama, batasan material. Yang kedua, batasan mental. Yang ketiga, batasan emosional. Yang keempat, batasan fisik. Dan kelima, batasan spiritual serta batasan sosial. Baik, kita masuk ke pelaksanaan teknik Managing Your Boundaries. Yang harus teman-teman lakukan pertama adalah mengukurnya menggunakan questionnaire. Questionnaire ini dinamakan How Tight Your Boundaries. Nah, questionnaire ini terdiri dari 18 pertanyaan ilustrasi tentang kondisi di mana teman-teman harus memilih sesuai dengan teman-teman yakini tentang situasi tersebut. Linknya di bawah ini ya untuk kuesionernya. Namun, mari kita lihat bersama-sama sepintas tentang kuesionernya. Dan kalau bisa jawab, langsung jawab ya teman-teman. Kuesioner yang pertama itu terdiri dari 5 pertanyaan mengenai situasi tertentu, di mana teman-teman harus memilih sesuai dengan yang teman-teman yakini atau teman-teman tetapkan. Kemudian, yang kedua ada 5 lagi dari nomor soal 11 hingga ke 16. Kemudian yang terakhir adalah 2 pertanyaan terakhir dan scoring. Di sini teman-teman diminta untuk menilai sesuai dengan jumlah pertanyaan yang tadi sudah teman-teman jawab ya. Nah, setelah dinilai maka akan keluar nih hasilnya interpretasi skor seperti ini. Skor 25 hingga 35 batas Anda sangat kaku. Skor 36 hingga 56 Anda dalam keadaan baik dan aman. Skor 57 hingga 75, Anda menginjak garis tipis antara batas dan perilaku tidak terbatas. Kemudian untuk skor 76 hingga 80, batas Anda sangat longgar. Skor 81 hingga 88, batas Anda tidak ada. Nah, dari hasil skor inilah teman-teman bisa untuk melakukan atau meningkatkan, menurunkan batasan diri. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan ke worksheet atau lembar kerja ya. Lembar kerja berikutnya adalah instrumen manajemen batasan diri. Terdiri dari 6 prinsip tadi, kemudian ditambahkan dengan identifikasi batasan diri. Kemudian ada plus dan minus mengenai tentang material, fisik, mental, emosional, spiritual, dan sosial. Dan kemudian kita juga memilih tentang batasan diri kita. Apakah ini akan ditetapkan atau akan dirubah? Ya. Kemungkinan
dilanjutkan atau tidak, kemudian ada evaluasi diri. Nah, ini untuk langkah kerja berikutnya, yaitu identifikasi tentang batasan diri yang ditetapkan terhadap kelebihan melalui kuesioner ya. Nah, langkah kerja berikutnya adalah contoh untuk pengisian batasan material tentang kepemilikan benda, seperti uang, mobil, atau benda-benda lainnya. Nah, di sini seperti halnya teman-teman, apakah menginginkan untuk meminjamkan dan memberikan? Seperti apa batasan-batasannya? Langkah kedua, langkah kerjanya adalah untuk contoh batasan fisik. Ruang ini bersifat sangat personal dan privasi seperti tubuh kita. Apakah kita menginginkan untuk berjabat tangan atau hanya menempelkan kedua tangan? Dan kemudian juga apakah kita terbiasa dengan sentuhan dan pelukan? Contoh berikutnya adalah batasan mental, nilai-nilai dan opini. Apakah teman-teman termasuk yang mudah tersugesti emosionalnya, sehingga mudah untuk mengikuti perkataan orang lain. Kemudian kita juga melihat apakah teman-teman cenderung untuk argumentatif atau defensif. Kemudian untuk langkah kerja selanjutnya adalah batasan emosional, yaitu memisahkan emosi dan tanggung jawab, garis imajinasi diri kita dengan orang lain. Di sini batasan mencegah kita untuk menasihati atau menyalahkan orang lain, atau kita mudah untuk merasa bersalah terhadap komentar-komentar personal yang dilayangkan kepada kita. Nah, sebagai contoh untuk yang nomor 5 yaitu batasan spiritual, yaitu berkaitan dengan keyakinan dan pengalaman spiritual kita. Waktu di mana individu menginginkan untuk beribadah. Apakah bisa diganggu atau tidak? Bersifat fleksibel atau tidak? Kira-kira seperti itu. Kemudian langkah kerja berikutnya adalah batasan diri mengenai batasan sosial. Interaksi sosial berkaitan dengan bagaimana kita memberikan waktu ruang kepada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Pekerjaan atau ruang pribadi. Nah, ini adalah contoh ya teman-teman. Pada saat teman-teman sudah membuat, maka ini bisa dijadikan sebagai prototype atau contoh terhadap yang sudah teman-teman lakukan. Nah, ada mental, emosional, yang terlebih dahulu tadi ada material dan fisik. Kemudian nanti dilanjutkan dengan spiritual dan dan sosial. Nah, dari sini sudah diketahui ya, mana yang ingin dirubah, bersifat positif atau negatif, dan kemungkinan pelanggaran batasan diri dari yang sudah ditetapkan. Kemudian harus dievaluasi batasan dirinya, apakah ingin diubah atau dilonggarkan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah tadi dijelaskan, semoga teman-teman bisa berlatih dan hal ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.